ketika ditemukan tergeletak, Vina itu menggunakan short atau celana pendek. Berarti itu dengan tegas meluluh lantakan keterangan Suroto yang melihat bagian celana dalamnya melorot. Saya nggak ngerti kenapa sih Suroto masih kekeh dengan kebohongan itu. Karena dari 2016 pada saat bersidang saya juga meyakini Suroto berbohong. Saya meyakini betul karena dokter dari yang memeriksa korban Vina juga menyatakan sempat menggunting celana untuk menggombatinya. Berarti celana yang dimaksud adalah celana pendek yang dipergunakan oleh Vina. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan saya dari Jakarta ke Cianjur untuk mendapatkan handphone yang di 2016 pernah digunakan untuk memindahkan foto yang dari awal handphone yang untuk memotret, mudah-mudahan masih ada, mudah-mudahan bisa dibuka dan tergambar dengan jelas peristiwanya. Ya, meskipun bukan keluarga korban, Ibu Titin, seorang pengacara, sangat peduli dengan kasus kematian Vina. Beliau melihat banyak kejanggalan dan ingin memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Ibu Titin, nih orang ngotot banget, mentalnya mental badak. Kalau Elsa Sharif ngotot, maklum, dia itu dibayar lah. Bu Titin nih loh, modal ikhlas nggak dibayar, sampai sekarang masih aja cari barang bukti. Ngejar-ngejar si siapa itu, Nazarudin. Luar biasa emang Bu Titin. Padahal kalau secara logika hukum, Bu Titin udah menang loh. Dari fiktifnya 3 DPO aja secara logika hukum sebenarnya Bu Titin udah menang. Tapi emang bener nih orang nih, ibu-ibu ini mental badak banget. Terus aja dia cari nih bukti-bukti baru yang lebih menguatkan lagi. Padahal Anda gratisan loh Bu Titin. Luar biasa. Kalau si Elsa Sharif, si Vita Ramadhani, maklum gitu loh. Dia mau ngeyel kayak apa, mau ngotot, dibayar lah. Anda ini Bu Titin, luar biasa. Ini tauladan lah buat kita semua ya. Kalau punya ibu ya kayak Bu Titin ini loh, keren. Ibu Titin, seorang wanita tangguh, telah membuktikan bahwa kita semua bisa membuat perubahan. Dengan semangat juang yang tinggi, beliau berhasil menyuarakan ketidakadilan yang dialami Vina. Kisah Ibu Titin ini menginspirasi banyak wanita untuk berani bersuara dan memperjuangkan hak-hak mereka. Selama Mabes Polri belum mengumumkan hasil kerja tim sus, baik terkait aspek pidana dan juga aspek etik, maka saya tetap menilai mereka masih terwarnai oleh apa yang disebutkan sebagai curtain code, kode tirai. Apa itu? Kecenderungan menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh sejawat. Jadi terkesan Mabes Polri sampai hari ini masih memilih untuk menutup-nutupi barangkali kesalahan yang sudah dilakukan oleh para penyidik dan juga mungkin oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016. Itu satu hal. Karena itu, maka saya membayangkan, kenapa tidak kita berharap bahwa para penyidik tahun 2016, baik sebagian maupun secara keseluruhan, justru mereka yang muncul ke publik. Dan mereka yang membuat laporan bahwa memang kami sudah melakukan, misalnya ya, penyiksaan. Memang kami sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak proporsional, tidak prosedural, dan tidak profesional. Tapi saya yakin mereka punya penjelasan kenapa mereka melakukan hal sedemikian rupa. Misalnya? Lagi-lagi bicara kasus Ferdy Sambo sebagai benchmark. Apa yang membuat seorang Brigadir Eliezer sampai hati menembak sejawatnya sendiri? Kuasa relasi ya? Relasi kuasa. Dalam bahasa psikologi yang saya sampaikan di ruang sidang pada saat itu adalah superior order defense. Bagaimana seorang Eliezer tidak sanggup untuk keluar satu jengkal pun, tidak sanggup untuk beringsut satu langkah pun dari kungkungan orang yang mengendalikan hidup dia. Siapa? Pimpinannya. Dalam situasi di rumah, itu rumah jalan apa namanya, saya lupa. Duren Sawit. Di rumah dinas Duren 3 atau Duren Duren Sawit? 3 ya? Duren 3 Ya. Duren 3. Di rumah Ferdy Sambo itu siapa pimpinannya? Ya Ferdy Sambo kan. Relasi antara Ferdy Sambo dan Brigadir Eliezer adalah yang tadi saya katakan, ada perintah superior yang tidak mungkin bisa dielakkan. Tidak mungkin dielakkan. Nah, pertanyaan, begitu teganya para penyidik tahun 2016, apakah juga berada dalam suasana batinnya yang sama?
Itu secara langsung sudah dijawabkan sama Ibtu Rudiana melalui wawancara dengan beberapa media, Mas. Dia mengatakan bahwa siapa saya sih, saya pangkatnya Ibtu kok. Beda dong kalau Saya disamain ingin dengan. menafsirkan, apakah ada kemungkinan itulah kalimat-kalimat yang keluar dari orang yang sekarang mencoba untuk cuci tangan. Anda melihat Ibtu Rudiana cuci tangan sekarang? Saya khawatir demikian. Karena berarti secara tidak langsung dia ingin mengatakan, salahkan tuh para penyidik. Salahkan para penyidik. Saya hanya pelapor, begitu kan? Tapi mari kita cek kembali isi laporan Rudiana. Nah, laporan yang ada bikin kita mikir keras. Kayaknya para penyidik ini lagi berada dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, mereka pengen kerja sesuai prosedur dan ngungkap kebenaran. Tapi di sisi lain, mereka juga takut kena masalah kalau sampai ngelawan perintah atasan. Jadi wajar aja kalau ada informasi yang jadi nggak akurat. Ya balik lagi, kalau kita lihat dari laporan yang ada, sepertinya ada yang berusaha menutup-nutupi sesuatu. Ya mungkin karena takut kehilangan jabatan atau kena sanksi, para penyidik jadi lebih memilih untuk patuh pada atasan daripada jujur. Padahal ya kejujuran itu penting banget, terutama dalam kasus seperti ini. Perkara ini kalau dinyatakan novum adalah hal yang baru, ya. Bisa keadaan, tapi hal yang baru yang ditemukan setelah putusan inkrah tadi. Nah, mulai dari pertama, ini pendidikan kepada masyarakat juga. Ya. Kan saya pernah di Propam, pernah penyidik juga pernah. Jadi gini, laporan polisi itu ada dua, model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP, seperti kasus Vina dan Egi. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban, bukan oleh Aibtu Rudi yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal, supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi, berbeda ya. Nah ini ditemukan nggak? Berarti ada hal baru yang ditemukan, laporan polisi sudah salah. Kemudian substansi atau materi laporan polisi kita baca, Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Seperti itu, gitu aja. Ketika pertama kali Anda menyimpulkan atau Anda berkesimpulan, berasumsi bahwa ini merupakan rekayasa, dari mana kecurigaan itu berawal? Pertama, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang datang ke TKP pertama kali. Ketika pertama kali kasus ini diungkap, yang terjadi adalah kecelakaan. Ya. Dari situ Anda tidak menangkap ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari situ Anda tidak menangkap bahwa ini sebenarnya mengarah kepada kecelakaan? Kalau kecelakaan sekarang, polisi yang membuat laporan kecelakaan dilanjutkan atau enggak? Satu Polres, satu Polresta. Melihat dua mayat atau dua tubuh manusia, yang satu meninggal, satu belum meninggal. Yang satu melihat kecelakaan, yang satu pembunuhan. Ini ada apa nih? Kan sama-sama lulusan pembentukan Polri, sama-sama. Sekolahnya sama-sama. Masa melihat dua mayat seperti ini bisa satu laka lantas, satu ini? Saya belum melihat proses kecelakaan lalu lintas, makanya saya tidak berani berandai-andai ini kecelakaan lalu lintas. Kalau nanti terbukti kecelakaan lalu lintas, ya silakan. Berarti memang tidak ada pembunuhan. Tapi kalau sebelum ada berkas yang dinyatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, ya saya mau mengatakan seperti saya tidak berani. Kenapa tidak berani, Pak? Ya faktanya belum dimunculkan. Harusnya kalau kecelakaan lalu lintas tunggal ditemukan, kemudian kalau nggak ada kesengajaan dari pelaku lain, ya SP3 tidak maju sidang kan gitu. Meskipun kemudian kalau kita dengar pernyataan saksi ketika pengadilan 2016 silam, itu semuanya berkesesuaian. Keterangan dari Para saksi yang dipanggil, yang diarahkan oleh bicara. Kalau sekarang kita tetap menunggu seperti apa nanti putusan dari Iya. majelis hakim. Tapi ketika kasus ini seolah direkayasa atau skenario oleh Ibtu Rudiana, itu kan kesaksian dari para saksi-saksi, dari para pelaku. Iya. Itu kan berkesesuaian, Pak. Iya, keterangan saksi mau 10 saksi mau 1000 saksi nilainya sama. Dan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dipakai di dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang lain tidak ada. Yang dibuktikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan. Jadi kalau sekarang dikatakan itu pembunuhan siapa? DNA-nya dicek nggak? Itu korban siapa? Atas nama siapa? Kan harus dicek betul nih. Ya. Iya kan, ada ditemukan daging. Daging siapa ini di situ kan gitu. Memang
polisi itu perlu sekolah, perlu orang pinter, tidak asal masuk polisi. Jadi ya saya sebagai seorang perwira Polri merasa masih ada penyidikan seperti ini. Harusnya setelah saya pensiun 2014 seperti ini tidak ada lagi seperti ini. Baik. Kesaksian Widi dan Mega ini kayak puzzle yang belum lengkap. Kita masih bisa nyusun ulang kejadian malam itu buat ngeliat apakah ini benar-benar kecelakaan atau ada yang aneh. Makanya kita perlu teliti banget ngeliatin setiap detail waktu dan kesaksian yang ada. Siapa tahu ada hal yang bisa kita temukan untuk bisa membongkar kasus ini. Tapi ya sayang, karena proses penyidikannya kurang teliti, laporan yang kita punya sekarang ini jadi kurang valid. Padahal laporan yang dibuat langsung oleh petugas yang ada di tempat kejadian itu. Dan apa yang mereka lakukan ada hal yang penting banget. Nah, kalau dari awal udah bener cara ngumpulin datanya, pasti kita bisa lihat lebih gampang untuk mencari tahu kebenarannya. Kasus Vina ini makin rumit aja. Awalnya kita kira udah bakal selesai, tapi tiba-tiba muncul saksi baru, yaitu Renaldi. Dia ngaku kalau ada kekerasan yang terjadi. Nah, ini bikin kita jadi bingung lagi. Apa yang sebenarnya terjadi sama kasus Vina dan Eki? Apakah mereka benar-benar meninggal karena kecelakaan? Atau ada yang sengaja yang nyakitin mereka? Atau adakah sesuatu yang direkayasa? Lah, sekelas Sambo aja yang jenderal polisi bisa kelar masalahnya, ya berakhir dijebloskan penjara. Tapi ini loh, kasus Vina sangat-sangat berbelit sekali. Saya tidak kenal korban Vina ataupun Eki, apalagi punya masalah yang mulia. Dan saya juga mau ucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Nah, dalam situasi ini Bu Titin oke banget. Bu Titin ini kayak detektif handal. Beliau nggak pernah berhenti untuk nyari bukti-bukti buat ngungkap kebenaran di balik kematian Vina. Ibu Titin yakin kalau ada yang bohong di sini. Makanya beliau terus berusaha keras buat cari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Vina. Dan sekarang semua mata tertuju kepada Ibtu Rudiana. Apa yang sebenarnya terjadi? Mau dibawa kemana drama hukum Vina ini? Terima kasih udah menyimak. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ini Relung Nalar.